Hai Happy Kids Lover, dan benar sekali kali ini terkait juga dengan obrolan yang tadi di segmen sebelumnya sudah muncul juga komentarnya para ibu ya kan ya terkait dengan pendidikan informal. Kali ini bersama dengan Tia Ardeni tentunya akan kita bahas lebih banyak lagi tentang pendidikan informal. Bukan cuma saya dong yang membahas. Saya ngobrol sama Happy Kids Lover, susah kan ya? Kita ngobrol bersama dengan psikolog anak kita yang sudah sering juga ketemu dengan Happy Kids Lover. Ada Ibu Wulan. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Luar biasa, seger banget bunga-bunga. Iya. Sama bunga-bunganya sama saya ya. Makanya pakai baju merah. Oh iya. Yeah. Oh dalam rangka ini mungkin ya Chinese New Year masih merah-merah. Merahnya cuma sudah bergeser beda. Tapi untuk episode kali ini kita membahas tentang informal education, tentang pendidikan informal. Jadi Happy Kids Lover juga sudah ditanya, para ibu juga ditanya, mereka juga memberikan pendapatnya terkait dengan pendidikan informal. Sebenarnya mungkin Bunga bisa sharing knowledge juga. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan informal, ini clusternya apa? Lingkupnya apa saja sebenarnya? Pendidikan informal itu biasanya lebih diarahkan kepada satu skill. Jadi anak-anak menjadi sangat terampil tentang satu bidang tertentu. Itu disebut sebagai pendidikan informal. Karena dengan pendidikan itu memang di luar jadwal, jadi namanya informal, tidak sama dengan jam ketika sekolah. Kalau sekolah berangkat pagi, pulang siang dari Senin sampai Sabtu atau dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau pendidikan informal bisa pagi, bisa siang, bisa malam hari, atau bisa 1, 2, 3 hari. Oh baik. Berarti sebenarnya kalau pendidikan informal ini apa seperti kursus, les, itu juga masuk ya? Betul, itu pendidikan informal. Oke, baik. Untuk menambah keterampilan. Berarti keywordnya adalah skill, keahlian atau keterampilan begitu ya. Baiklah. Nah, berarti apakah juga harus sertifikat gitu Bu? Iya, biasanya karena namanya keterampilan sehingga ada sertifikat. Tapi ada juga pendidikan informal yang itu untuk anak-anak pada umumnya. Jadi anak-anak kebanyakan. Tapi untuk anak-anak kebutuhan khusus memang perlu diberikan juga. Bukan perlu. Ada orang tua, sebagian orang tua yang menganggap tidak harus sekolah formal, tapi harus diberikan pendidikan formal. Sehingga kita memberikan para orang tua ketika memutuskan untuk menentukan pendidikan informal, maka dia juga harus mempertimbangkan banyak hal. Kenapa mempertimbangkan banyak hal? Karena juga waktu dan sebagainya, siapa pemberinya dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus diberikan gitu ya. Oke, jadi kalau menurut Ibu Wulan berarti anak berpendidikan khusus maupun tidak sebenarnya dua-duanya perlu juga, butuh juga gitu ya. Tapi seberapa penting ya Ibu ya berarti? Memang tergantung dari potensi anak tersebut. Kalau anak tersebut kebetulan dia sangat berminat di misalnya matematika misalnya itu, dan dia sangat hobi sehingga orang tuanya perlu memberikan tambahan tidak hanya matematika dalam batas tertentu tapi dengan berbagai macam variasi, maka dia juga perlu diberikan itu. Tapi ada juga yang kebanyakan kalau sekarang itu bahasa. Pendidikan informalnya dalam entah itu bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan segala macamnya. Biasanya itu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kebutuhan dalam tanda petik orang tua dan anak. Kalau orang tua biasanya orang tua mau pergi, anaknya ikut sekolah di sana, maka dia informal ini bahasa apa gitu ya. Rusia biasanya ya, susah ya Bu ya. Ada bentuk hurufnya udah aneh gitu ya. Tapi itu untuk yang bisa kita bilang pada umumnya normal gitu ya. Tapi untuk yang berkebutuhan khusus itu berarti juga harus disesuaikan dengan permasalahannya dia sebenarnya. Betul. Oke. Tapi apakah dalam situasi seperti itu wajib hukumnya untuk sebagai menambah skillnya dia? Kalau anak kebutuhan khusus sih sebenarnya kadang-kadang kan para orang tua suka malu ya sekolah di sekolah baik gitu ya kan, sehingga sekolah khusus pun apalagi gitu kan ya. Ada juga yang anak itu masuk di sekolah umum dia selalu diejek oleh teman-temannya. Tapi kalau mau dimasukkan di sekolah khusus, orang tuanya atau SLB misalnya, orang tuanya merasa malu juga. Akhirnya orang tuanya memutuskan udah sekarang pendidikan tertentu saja begitu ya. Oke, ini berarti sesuai juga ya, tadi ada Happy Kids Lover juga, ada para orang tua juga yang mengatakan oh iya penting, ini sangat penting pendidikan informal. Ini berarti statusnya apa bisa dibilang komplemennya begitu, lengkap aja gitu. Kalau untuk anak-anak
umum, anak-anak normal itu pelengkap. Karena mungkin ada sesuatu yang dirasa oleh orang tuanya materi di sekolah kurang, sehingga saya perlu menambahkan. Saya ingin spesifiknya lebih ke ini, sehingga itu ditambahkan. Tapi untuk anak-anak kebutuhan khusus sebenarnya itu sangat penting karena perlu ditegaskan dan dikuatkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus itu biasanya punya satu kelebihan. Kelebihannya akan berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia di motoriknya silakan dilatihlah untuk motoriknya. Ada yang dia diikutkan untuk ikut atletik, ada yang ikut berenang atau balet ya, bisa juga bisa jadi ya Bu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita menghitung persentase nih Bu Wulan ya, seharusnya supaya lengkap begitu berarti berapa persen untuk formal informal ini pada umumnya ya? Iya, kalau untuk anak-anak umum memang penekanannya di sekolah khusus sehingga prosentasenya bisa sekitar 40 sampai 40% lah itu untuk pendidikan informalnya. Baik. Tapi untuk anak-anak kebutuhan khusus, apalagi kalau orang tuanya merasa tidak nyaman sekolah di sekolah umum gitu ya, atau sekolah umum atau sekolah khusus gitu ya, biasanya ya 100% harus pendidikan 100%. Yang biasanya ada yang kalau sekarang trennya seperti ya disebut homeschooling. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Wah, pembicaranya semakin melebar juga ya, Pikes Lover, ada homeschooling segala macam. Peran orang tua juga bagaimana nanti ya? Akan lebih banyak lagi ditanyakan kepada psikolog anak kita Ibu Wulan tentunya. Setelah yang berikut ini tetap di Our Cast.